12 tahun yang lalu, tepatnya 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus besar. Ini adalah letusan yang paling besar dan paling buruk. Letusan demi letusan terjadi, sehingga puncaknya pada tanggal 3 November yang begitu dahsyatnya. Rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan 353 orang meninggal dunia, yang salah satu korbannya adalah sang juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Yang terbesar setelah Galunggung tahun 1982, penduduk Merapi tidak pernah merasakan letusan semacam ini dalam jangka waktu 100 tahun terakhir. Letusan Gunung Merapi tersebut kian mengganas. Merapi mencatatkan rekornya dalam meluncurkan awan sejauh 15 km dari puncak Merapi menuju Cangkringan, jarak 15 km dari puncak Merapi. Nah, jika erupsi Gunung Merapi sebelumnya menghasilkan awan panas yang mengalir turun dari puncak menuju lereng, pada tahun itu selain letusan yang membumbung tinggi, gunung tersebut juga memuntahkan material-material yang ada di dalamnya dalam bentuk bebatuan panas dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan bnpb.go.id, kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 31 Desember 2010, kerusakan dan kerugian yang diakibatkan dari letusan Gunung Merapi tersebut sebesar 3,62 triliun. Puluhan ribu orang mengungsi dan ribuan ternak mati. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Hingga tanggal 5 November 2010, jam 1, daerah aman ditetapkan di luar radius 20 km dari puncak. Letusan didahului dengan suara gemuruh yang terdengar hingga jarak 29 km dari puncak Gunung Merapi, yaitu kota Yogyakarta. Terdengar juga hingga kota Magelang dan Wonosobo. Hujan kerikil dan pasir mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang harinya, debu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tanggal 5 November 2010 itu, Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun, Magelang, atap rumah, jalan, hingga pepohonan terlihat kelabu terkena debu.
Listrik padam sejak 3 hari sebelumnya. Desa tersebut sepi. Warganya mengungsi karena berada pada radius 12 km dari puncak gunung. Tak hanya Ngadipuro, hampir semua desa di lereng Merapi sepi, tak berpenghuni, takut terkena bahaya Merapi. Lahar dingin atau material gunung Merapi yang terbawa hujan juga turut menjadi ancaman. Sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi bahkan sudah tidak kelihatan seperti sungai karena telah rata dengan perkampungan di sekitarnya. Material berupa pasir, kerikil, lumpur, dan batu besar memenuhi sungai-sungai tersebut. Bahkan puluhan dusun sudah rata akibat tumpahan material Merapi yang diperkirakan mencapai 140 juta meter kubik dan menjangkau hingga 13 km dari hulu. Berarti selain awan panas, bahaya yang mengancam sangat serius saat ini adalah banjir lahar dingin, kata Sri Sumarti saat itu. Sri Sumarti ini adalah Kepala Seksi Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Berapian, Yogyakarta. Di kawasan Kaligendol, sungai yang biasanya curam dan sangat dalam saat ini tak lagi terlihat karena dipenuhi oleh material vulkanik. Rangkaian letusan gunung berapi turut merenggut nyawa sang juru kunci, Ki Surakso Hargo atau yang namanya Mbah Marijan. Beliau meninggal dunia akibat semburan awan panas letusan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 26 Oktober 2010. Jenazah Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sujud oleh tim SAR gabungan di kediamannya di Desa Sangkringan Sleman, Yogyakarta yang berjarak 5 km dari Gunung Berapi. Dia memegang teguh tanggung jawabnya sebagai jaga Merapi sehingga menolak dievakuasi. Sementara itu, desa yang menjadi tempat tinggal Mbah Marijan itu luluh lantak, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Seluruh bangunan rumah penduduk hancur, hewan-hewan mati, tanaman-tanaman hangus. Udara terasa panas. Debu di jalanan setebal 10 cm yang terinjak kaki pun masih terasa hangat. Saat ini kita bisa nampak jelas tragedi yang mengerikan 12 tahun lalu melalui wisata lavatur Merapi. Tipsnya seperti ini ya. 1. Pakailah masker dan kacamata untuk melindungi diri dari debu dan pasir yang berterbangan ketika sedang mengikuti perjalanan lavatur Merapi ini. 2. Kenakanlah jaket atau sunblock
Meski udaranya terkesan sejuk, namun paparan sinar matahari secara langsung selama berjam-jam bisa membuat kulit gosong. 3. Jalur yang menantang dan rute yang terjal dalam lavatur Merapi ini membuat aktivitas ini tidak disarankan bagi ibu hamil atau bagi yang sudah lanjut usia, apalagi hamil di lanjut usia ya. 4. Saat akhir pekan atau hari libur biasanya banyak wisatawan yang mengikuti lavatur Merapi. Supaya kamu tidak perlu antri terlalu lama, ada baiknya kamu reservasi terlebih dahulu.